dalam kelas tahu nilai-nilai apa yang harus kalian patuhi, taati, dan keyakinan itu tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin dapat ujian, dapat imbalan. Karena kalau hukuman itu kalau yang menghukum tidak ada, maka akan melakukan. Kemudian jika mendapat imbalan, jika nanti tidak mendapatkan, maka akan melakukan juga. Maka suatu saat akan berbuat lagi. Tapi jika keyakinan, namanya yakin, namanya percaya, maka itu akan tumbuh dalam diri sendiri. Sekarang ada yang pakai masker, ada yang enggak. Zaman COVID, yang pakai masker masih percaya adanya COVID, masih ada virus. Yang tidak pakai masker tidak, berarti dia keyakinan dalam diri. Tapi kalau kemarin karena masih diwajibkan, masih wabahnya masih di mana-mana, maka kalau tidak menggunakan masker akan dimarahi. Sekarang di ruangan terbuka boleh tidak menggunakan masker. Maka salah satu contoh keyakinan. Dan juga contohnya kalian menggunakan helm. Itu peraturan apa demi keselamatan? Yakin demi keselamatan. Yakin? Kalau yakin berarti jarak dekat tetap menggunakan helm. Ke warung keluar pakai helm nggak? Nah, ada yang enggak, berarti tidak keyakinan. Coba temukan dalam dirinya bahwa menggunakan helm itu demi keselamatan. Satu langkah, dua langkah dari rumah jika jatuh terbentur kepala, maka tetap akan Tuhan. Mau jauh, mau dekat, kalau dia percaya itu keselamatan. Tapi kalau ada peraturan bahwa menggunakan helmnya nanti saat di jalan raya aja, maka dia tidak menggunakan helm. Tapi kalau dia yakin jauh, dekat, masih tetap menggunakan. Kertas ini semua satu-satu ya. Ayo tulis saja apa tentang apa tadi maunya, tentang waktu, tentang kebersihan, tentang tingkah laku, sopan santun terhadap teman, terhadap guru. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan lah intinya, sehingga kelas itu jadi nyaman, sehingga kalian bisa berpikir, kemudian bertindak, bisa menciptakan sesuatu, berkarya, jika sekolah itu nyaman. Apa aja yang mau ditulis? Tuangkan situ satu aja, sama apa? Satu aja. Satu aja. Peraturan yang ingin kalian buat di kelas ini, biar nanti kita sepakati bersama kalian pengennya seperti apa, biar kelasnya nyaman, belajarnya tenang. Maju, tempel di sini, tempel di sini, nanti baru kita pisahkan yang sama kalimatnya, yang mirip, yang kata kita pisahkan jadi berapa. Kalau ada dua aja berarti dua kesepakatan kita. Kalau dia ada 3 kelompok berarti 3. Jika dia ada 4 nanti 4. Jika ada 5 maka 5. Apa aja yang dirasakan sekarang? Manfaatnya apa? Yang bisa diyakini nanti, yang bisa dilaksanakan, sehingga kalian itu bisa jadi lebih baik lagi. Amanda, sudah, tempel, maju, tempel sama April, tempel. Nanti bantu 2 orang nanti membaca
buat keyakinan nanti bahwa keyakinan kelas kita yang nomor 1 tepat waktu. Tepat waktu dari segi apa aja? Dengan sekolah yang pertama, terus baris-baris mengerjakan tugas semuanya tepat waktu. Jadi tidak lambat lagi, tidak santai lagi ya. Sekarang yang ini, yang pertama kita ambil tepat waktu. Sekarang yang kedua, tidak membuat keributan dalam kelas, menghormati sama teman, sopan santun, tidak ribut, jam pelajaran, saling menghargai. Kemudian kita sopan santun dan saling menghargai. Ya. Sopan santun dan saling menghargai sama siapa? Sama semuanya. Sama teman, kemudian guru, orang tua, adik kelas, dan siapa aja. Semuanya harus dihargai. Sopan santun dan saling menghargai. Kemudian tidak membawa handphone saat jam pelajaran. Tapi bawa handphone itu kadang boleh ya, ada pelajaran tertentu. Berarti kita membawa handphone jika mendapat izin atau diizinkan oleh bapak guru. Ketika masalah handphone ya, handphone digunakan pada saat tepat waktu, tepat benar. Sudah 3. Sekarang yang keempat ini wajib piket. Kemudian tentang kebersihan kelas, harus menjaga kebersihan. Piket bersama dengan jadwal yang sudah ditentukan. Wajib melaksanakan. Wajib bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas masing-masing. Wajib melaksanakan piket dan tanggung jawab membersihkan ruang kelas. Selalu menjaga kebersihan di kelas. Berarti kesepakatannya Bapak? Menjaga kebersihan. Kebersihan ruang kelas saja, luar ruang kelas dijaga. Berarti seluruhnya ya. Intinya menjaga kebersihan. Jadi kata-katanya atau kalimatnya kita cari yang singkat, yang simpel, yang mudah kalian ingat. Tepat waktu, sopan santun, menggunakan handphone jika diizinkan, kemudian membersihkan atau menjaga kebersihan. Nah, kalimatnya singkat, pendek, tapi manfaat atau maknanya banyak. Kemudian yang ini tiket terakhir. Menghargai antar teman dan tidak berkata-kata terhadap siapapun. Masuk mana? Nah, cukup 4 ini, ada lagi? Cukup ya? Cukup. Nah, semuanya sudah mewakili. Jika ini benar-benar kalian laksanakan, maka kelas kita akan nyaman, aman. Ingat, poin sopan, santun, dan saling menghargai. Jika kalian menghargai orang lain, maka kalian akan dihargai. Jika kalian sopan kepada orang lain, maka orang lain juga akan sopan terhadap kalian. Yakinkan dalam dirinya. Posisikan pada tepat guna, pada tepat waktu. Jika ada orang berbicara, kita mendengarkan. Sebaliknya, jika kita dipersilakan berbicara, maka kita yang akan berbicara. Nah, inilah keyakinan kelas kita. Nanti akan dibuat dalam karton, ditulis ya.
apa keyakinan kelasnya. Ini jadi kalian juga yang siap apa? Melaksanakannya. Iya. Melaksanakannya biar semuanya terlaksana dengan baik. Nanti kita buat dalam karton, kita tempel, kemudian seperti contoh yang kemarin, di bawahnya nanti akan ada tanda tangan kalian, tanda tangan ibu juga, ditaruh di tempat yang terlihat biar semuanya selalu melihat. Udah. Pinjam Pak, minta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nisa udah tahu kenapa ada di sini? Ya Bu, saya tahu. Kenapa? Karena saya telah membuat kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahan saya telah berkata kasar dan berkelahi dengan teman saya. Ya, kamu berkata kasar, berkelahi dengan temanmu, pasti ada alasannya. Apa alasannya? Iya Bu, dia mengejek-ejek nama orang tua saya sehingga membuat saya marah besar. Iya, kalau mengejek nama orang tua itu pasti kita akan marah ya. Kalau ibu di posisi kamu juga pasti ibu akan marah. Apalagi nama orang tua diolok-olok. Untung kamu tidak berperilaku yang lebih lagi daripada itu. Cuma sekarang kamu tahu kalau itu salah kan? Iya Bu. Oh iya. Sekarang kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saya merugikan diri saya sendiri dan saya merusak kerukunan dengan teman-teman saya. Iya, kamu merugikan diri kamu sendiri, kamu sehingga jadi emosi, kemudian kerukunan antar teman itu jadi tidak harmonis lagi kan? Ya. Kira-kira sekarang tindakan apa yang kamu lakukan supaya kamu berubah dan tidak melakukan hal tadi lagi? Seharusnya saya bisa berpikir panjang, bersabar, dan mengurangi emosi saya. Iya, seharusnya berpikir dulu sejenak ya, mengurangi emosi, tidak cepat emosi jika ada masalah. Bersedia kamu berubah? Saya bersedia Bu. Kira-kira kapan kamu mulai mau berubahnya? Sejak sekarang dan seterusnya. Iya, syukurlah kalau kamu mau berubah dan jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Ya, sekarang boleh kamu masuk kelas. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 11 Sampit, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 11 Sampit, puji dan syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Terutama pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, kepada Bapak Ibu juga atas kesediaannya kehadirannya hari ini untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu pengibasan tentang budaya positif di sekolah. Kegiatan ini merupakan tugas akhir dari kami CGP, yaitu 1.4. Kami harus melaksanakan pengibasan tentang budaya positif di sekolah, yang nantinya kegiatan ini akan kami upload dalam LMS dan kemudian akan di-share berbagi dalam plafon Merdeka Mengajar. Banyak hal yang akan kita temukan dalam kegiatan budaya positif di sekolah ini, yaitu apa budaya positif itu sendiri, kemudian langkah-langkah apa yang akan kita laksanakan nanti. Gimana Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Yang pertama dulu kita akan membahas tentang cakupan materi
yang berhubungan dengan budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Yang pertama dulu tentang perubahan paradigma. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ternyata selama ini kita banyak miskonsepsi, salah asumsi, salah tafsir, yaitu tentang bahwa ada beberapa ilusi. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Selama ini guru yang memaksakan kehendak kepada murid, padahal belum tentu murid itu suka atau mau dengan apa yang kita arahkan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, adanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Guru ada kalanya membujuk, mengajak siswa juga untuk melakukan sesuatu yang jangka panjangnya mungkin saat itu siswa itu akan mau melaksanakan apa yang kita lakukan dengan bujukan kita. Tapi jangka panjangnya mungkin mereka akan berpikir dan mempunyai pemikiran yang berubah, karena lahirnya bukan dari pemikiran sendiri atau keinginan sendiri. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Merasa bersalah, kritikan. Mereka merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri, karena perasaan bersalah itu. Kemudian yang terakhir, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa biasanya kita mengajar merasa lebih tua daripada anak-anak kita. Mungkin kita merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Identiknya kita memaksa. Dengan kita memaksa, mereka mengikuti apa yang kita mau, yang kita inginkan. Tapi jangka panjangnya mungkin mereka punya perasaan bahwa nanti ada rasa kesalnya, bahkan mungkin akan terjadi pertikaian atau ketidaknyamanan karena dari paksaan tersebut. Ini merupakan paradigma yang dihadapi. Untuk membangun budaya positif di sekolah, tentunya kita membutuhkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif seperti apa, Bapak Ibu? Lingkungan positif itu berarti lingkungan yang kita butuhkan. Lingkungannya apa? Iya, yang nyaman, aman. Kalau lingkungannya nyaman, aman, tentunya anak-anak kita juga akan lebih senang, lebih bertanggung jawab terhadap dirinya, bisa berpikir, bertindak, ya. Ini perubahan paradigma. Disiplin positif. Budaya positif juga memerlukan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita pendidik itu, pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani. Kita itu cuma sebagai petani. Petani seperti menanam jagung. Kita tidak bisa memaksakan menanam jagung itu menjadi padi. Kita hanya merawat supaya jagung itu tumbuh, kemudian menghasilkan buah yang bagus. Jadi kita tidak bisa memaksakan, karena pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara berpusat kepada siswa. Anak akan menciptakan budaya positif jika mereka memiliki disiplin yang kuat. Disiplin itu termotivasi bisa dari dalam diri sendiri, kemudian dari orang lain. Kalau dari dalam diri sendiri itu internal, kemudian dari luar itu eksternal. Tapi kita sebagai pendidik tentunya mengharapkan siswa kita mempunyai disiplin dari apa, Bapak Ibu? Dari diri Iya, dari diri sendiri. Karena itu akan lebih bagus dan bertahan lama. Kalau dia dari orang lain,
mungkin suatu saat akan hilang. Tapi kalau dalam diri sendiri, maka itu akan lebih baik dan bertahan lama. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentunya mengharapkan anak-anak mempunyai disiplin positif dari diri sendiri. Disiplin itu bisa dimotivasi dari perilaku. Yang pertama, kenapa anak-anak itu bisa disiplin positif? Karena mereka takut dihukum, menghindari hukuman, takut dapat masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada imbalan, ada penghargaan. Nanti aku dipuji, nanti aku disanjung. Tapi itu semua tidak akan bertahan lama. Jika mereka tidak melakukan kebaikan, maka mereka tidak akan dapat pujian lagi. Jika ada imbalan, teman yang tidak mendapat imbalan, maka mereka mendapat hukuman karena merasa minder oleh teman yang dapat imbalan tadi, yang melakukan sesuatu yang baik. Kalau yang ketiga, mereka menjadi motivasinya karena keinginan diri, ingin menjadi yang diinginkan. Aku ingin jadi seseorang, jadi aku harus baik, aku harus disiplin, mengikuti tata tertib yang bagus. Nah, karena dari dalam dirinya, maka itu akan bertahan lebih lama daripada mereka menghindari hukuman atau ketidaknyamanan terus karena imbalan tadi. Kalau lahir dari dalam diri sendiri, aku suatu saat ingin jadi orang baik, berarti aku harus baik, maka dia akan mempunyai kesenangan tersendiri, kebanggaan tersendiri di dalam dirinya, daripada dukungan-dukungan atau motivasi dari luar tadi. Motivasi dari dalam diri itu membuat mereka yakin bahwa dirinya ingin menjadi lebih baik dengan nilai-nilai positif. Maka dari itulah kita, supaya anak itu memiliki nilai positif, kita dukung, kita bimbing dengan membuat keyakinan kelas. Misalkan gini ya Bapak Ibu, kita menggunakan helm itu karena untuk apa? Keamanan, keselamatan. Tapi ada yang mungkin menggunakan helm itu karena peraturan, karena tata tertib. Kalau karena kewajiban, iya. Kalau peraturan, dia menggunakan helm, misalnya jaraknya dekat dari rumah ke warung, maka dia tidak akan menggunakan helm karena yang membuat peraturan tidak ada di situ, tidak ada sanksi, misalkan. Tidak ada media. Tapi beda kalau dia menanamkan dari dirinya sendiri bahwa meyakini kalau menggunakan helm itu untuk keselamatan. Keyakinan kelas ini membuat anak-anak kita keyakinan yang ada dari dalam dirinya, yaitu tentang nilai-nilai positif atau kebajikan yang harus mereka lakukan. Untuk membuat keyakinan kelas, ayolah Bapak Ibu, kita di dalam kelas mengajak siswa-siswa kita. Yang pertama, langkah yang kita lakukan, kita curah pendapat. Peraturan apa yang harus dibuat di dalam kelas, biar kelasnya menjadi tertib, saat belajar menjadi nyaman, aman, lingkungan positif tadi, agar terciptanya budaya positif. Yang pertama, kita mengajak mereka curah pendapat apa yang harus kita buat kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian meminta mereka untuk menuliskan di papan tulis. Setelah itu kita akan semua menulis, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menulis. Kemudian kita akan memilih, menelaah kata-kata yang pas, kalimat yang cocok untuk keyakinan kelas yang mereka buat. Hindari penggunaan kata negatif seperti jangan. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Angka baiknya kata jangan kita hilangkan. Apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, buang sampah pada tempatnya. Karena kata-kata yang
kata positif juga akan membawa mensugesti anak-anak untuk berbuat yang baik juga. Jadi mereka akan mengingat dari keyakinan kelas tersebut. Kita buatnya tidak usah banyak, 3-7 aja yang gampang diingat. Contohnya kemarin di kelas 9A sebelumnya sudah ada membuat kesepakatan kelas. Ternyata setelah mengikuti pendidikan CGB ini, ternyata keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat negatif atau kata negatif. Jadi kemarin kami ganti. Misalnya mereka sebelumnya datang ke sekolah 15 menit sebelum B. Jadi kemarin diganti katanya sebelumnya jangan datang terlambat. Tapi lalu kami ganti tepat waktu. Tepat waktu di situ mencakup banyak hal. Tepat waktu untuk datang, tidak terlambat. Tepat waktu untuk mengerjakan tugas, karena selama ini di dalam kelas jika mengerjakan tugas pasti tidak tepat waktu, selalu belum bu, tambahan waktu bu, gitu kan, banyak yang ditawar-tawar. Jadi tepat waktu itu contoh. Kemudian setelah kita buat, kita susun, kita buat dalam karton dalam bentuk apa aja. Kemudian wali kelas menandatangani, kemudian seluruh siswa juga menandatangani, baru ditempel di ruang kelas yang gampang dijangkau atau terlihat oleh anak-anak, sehingga mereka akan meyakini melihat setiap hari. Karena sifat dasar manusia, kebutuhan dasar manusia itu bermacam-macam. Hari ini ingat, besok enggak. Hari ini ingin berlaku baik, besoknya lupa. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti rumah, pakaian, tempat tinggal, makan. Kemudian kesenangan. Anak-anak butuh kesenangan ya Bapak Ibu. Di dalam kelas mereka kadang butuh untuk tertawa, untuk bermain. Kalau tegang terus kita ngajarnya marah-marah terus dari pagi sampai siang, mungkin mereka akan bosan. Bisa kita selingi dengan kegiatan misalkan diskusinya atau tukar kelompok, beda teman, diselingi ada permainan dalam menyediakan media pembelajaran. Karena sifat dasar manusia itu butuh kesenangan, kemudian kebebasan untuk berotonomi, kebebasan untuk berekspresi, kemudian kebutuhan cinta kasih. Anak-anak kita itu tentunya butuh yang namanya disayang. Manusia semua butuh disayang. Kita Bapak Ibu guru juga butuh disayang. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu untuk mengembangkan diri, keterampilan. Mereka ingin tampil, ingin menampilkan apa yang mereka mampu. Nah, untuk memenuhi semua itu, kita sebagai pengajar, sebagai guru, memposisikan kita pada posisi kontrol. Ada bermacam-macam posisi kontrol pengajar atau guru yang kita lakukan selama ini. Mungkin kita kadang nggak sadar. Kita yang ingatnya cuma penghukum dan sabar, gitu aja. Nyata ada 5 yang kita lakukan selama ini. Saya putarkan video dulu, lihat dari 5 perbedaan posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu untuk melihat tayangan ini. Ini nanti ada perbedaan kelima posisi kontrol kita dalam menghadapi masalah anak-anak, pelanggaran peraturan.
Nah itu ya Bapak Ibu, itu baru dua posisi kontrol, satu penghukum dan yang satu membuat rasa bersalah. Ada perbedaan sudah dari ekspresi siswanya juga, dari gurunya juga. Masih ada lagi 3 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Sekarang saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, teman, menganggap siswa sebagai teman. Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kita lanjut posisi pemantau atau monitor. Yang keempat, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi terakhir sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itulah Bapak Ibu dari posisi 5. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum itu kita lakukan dan sering ya terjadi di lingkungan sekolah kita. Untuk
bentuk dari untuk mendisiplinkan dan anak-anak kita. Cuma di situ siswa akan terlihat mereka akan merasa malu, mereka tidak percaya diri dalam jangka panjang dalam proses menghukum. Kemudian posisi kontrol kita sebagai pengajar atau guru yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Kita membuat anak itu merasa bersalah terus, merasa tidak enak, tidak nyaman, karena mereka melakukan kesalahan membuat orang lain tidak nyaman. Kemudian posisi yang ketiga, teman. Kita menganggap siswa sebagai teman, mengajak mereka sebagai teman biar terlihat lebih akrab. Tapi itu akan menimbulkan sifat mereka yang akan mengulang lagi, karena nanti ada pembelaan, ada yang melindungi. Ketika setiap melakukan kesalahan, masih ada yang membela saya, yang melindungi saya, yang membaik-baiki saya. Itu dalam posisi teman. Kemudian yang keempat yaitu pemantau atau monitor. Jika anak akan tahu, sudah tahu jika melakukan kesalahan, mereka akan dapat konsekuensi. Misalkan terlambat, kita sudah buat perjanjian di kelas. Jika mereka datang terlambat ke dalam ruang kelas, misalnya 5 menit, maka mereka akan mengerjakan tugas lagi melebihi jam belajar. Di saat jam istirahat akan ada tambahan jam 5 menit. Itu merupakan bentuk pemantau, kita memberikan konsekuensi. Nah, yang terakhir posisi sebagai manajer, bukan manajer perusahaan ya, Bapak Ibu. Kita posisi manajer di sini mengajak, membawa anak untuk mencari kesalahan, melihat kesalahannya, kemudian alasannya apa, terus cara menyelesaikannya seperti apa, supaya mereka nanti saat kembali tetap dalam keadaan karakter atau nilai yang mereka yakini udah kuat. Itu. Dan kegiatan itu untuk sebagai manajer kita lakukan melalui kegiatan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi di mana murid melakukan sebuah kesalahan dan kita sebagai guru mengajak mereka untuk mencari solusinya, pemecahan dari masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka nanti mempunyai keyakinan atau karakter yang lebih kuat. Karena kalau dari dalam diri itu keyakinan yang mereka miliki, maka akan bertahan lebih lama disiplin positif yang mereka punyai daripada karena disebabkan oleh hal eksternal dari orang lain. Karena hari ini mereka mau, belum tentu dalam jangka waktu panjang dan selanjutnya mereka mau lagi. Tapi kalau dari dalam dirinya, maka akan terus ditanamkannya untuk melakukan disiplin positif. Restitusi dilakukan melalui 3 cara yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas kita, seperti contoh pada kasus Naren tadi, pada posisi manajer, kita tidak langsung membentang-bentang anak, menunjuk-nunjuk atau menghakimi. Kita berusaha menanyakan kenapa dia datang terlambat, terus alasannya apa, kemudian validasi kesalahan. Kita menganggap bahwa orang terlambat itu gak cuma hanya dia, bisa dilakukan oleh orang lain, tapi tentunya dengan syarat mau berubah, dan menanyakan keyakinan apa yang sudah mereka tidak tepati, yang mereka langgar waktu mereka buat di keyakinan kelas. Ini contoh pelaksanaan restitusi yang saya lakukan ketika menghadapi masalah di sekolah, menggunakan segitiga restitusi, kemudian menempatkan posisi sebagai manajer dan melakukan kegiatan restitusi.
Itu contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang saya lakukan ketika siswa menghadapi masalah sekolah dan memposisikan diri dalam posisi manajer. Kegiatan budaya positif ini kita lakukan di sekolah tentunya dengan tujuan untuk membentuk peserta didik kita, karakternya yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila, dan nanti terbentuklah Merdeka Belajar. Sekian, ada yang ingin ditanyakan mungkin silakan, masih ada waktu kesempatan. Ya boleh Pak Bio dulu. Terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan tentang segitiga restitusi yang Ibu jelaskan tadi. Bagaimana menurut Ibu tuh segitiga restitusi itu, apakah langkahnya boleh berurutan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Pak Bio atas pertanyaannya. Segitiga restitusi. Ya kalau di sini langkah yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas, baru yang kedua validasi tindak yang salah, yang terakhir keyakinan kelas. Kita menanyakan keyakinan kelas. Nah tindakan ini boleh tidak berurutan jika kasusnya kecil. Tapi jika kasusnya besar, maka usahakan tetap berurutan. Karena dari awal itu kita akan menstabilkan dulu identitas anak, baru nanti kita tanyakan kesalahannya. Kita membuat mereka nyaman dulu, biar mereka tidak kaget. Kemudian memposisikan kita, baru kita menanyakan pelanggaran apa yang mereka lakukan terhadap nilai-nilai positif tadi, keyakinan apa yang mereka lakukan. Jadi boleh ya Bapak Ibu, boleh tidak berurutan jika kasusnya sederhana, misalkan seperti mereka datang terlambat atau di dalam kelas tiba-tiba membuang sampah sembarangan, tidak sesuai keyakinan kelas kita. Tapi jika kasusnya besar, misalkan mereka udah berkelahi, berantem, bikin keributan atau tawuran, maka diusahakan secara berurutan. Karena kita tetap harus menjaga kebutuhan dasar dari anak tadi, kebutuhan dasar dari mereka tadi. Ya, gimana Pak Bio? Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Bu Maina. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Yanti dan ada tampilan video. Di sana saya menemukan istilah ada hukuman dan konsekuensi ya. Nah, saya rasa antara hukuman dan konsekuensi itu sama-sama membuat anak tidak nyaman. Yang jadi pertanyaan saya, apa sih perbedaan antara konsekuensi tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mutmainah atas pertanyaannya. Di sini tadi ada posisi kontrol ya, kemudian tampilan dari video tadi ada 5 posisi kita sebagai guru selama ini jika menghadapi masalah yang dihadapi siswa atau kasus-kasus yang mereka lakukan. Di sini ada penghukum. Penghukum tadi ada contohnya menyuruh, meminta untuk keliling lapangan. Kemudian ada konsekuensi terlambat 20 menit, dia tidak boleh istirahat lama. Kemudian ada konsekuensi terlambat 20 menit, dia tidak boleh istirahat selama 20 menit. Kedua-duanya sama-sama membuat anak tidak nyaman. Perbedaannya, kalau menghukum itu satu pihak yang melakukan, kita sebagai guru aja. Anak tidak tahu, tiba-tiba mereka melakukan salah, udah hukum, jemur tengah lapangan, sana lari, atau keluar dari ruang kelas. Nah, itu satu pihak dari pihak kita. Dan akibatnya yang mereka rasakan itu lama, jangka panjang. Mereka akan ingat, besoknya akan ingat terus bahwa aku kemarin dihukum.
aku malu, kemarin aku sendirian di tengah lapangan, aku lari keliling lapangan. Itu akibatnya. Dan satu pihak dan jangka panjang. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu jangka pendek dan anak udah tahu. Mereka melakukan kesalahan berdasarkan misalnya kita buat kesepakatan di kelas, jika terlambat 5 menit tadi, maka mereka tidak boleh istirahat 5 menit. Itu konsekuensi jangka pendek dan mereka udah tahu. Misalnya aku udah terlambat ini, jamnya udah lewat 3 menit sampai kelas 5 menit atau 10 menit. Berarti aku nanti harus setelah jam istirahat tidak boleh istirahat, harus meneruskan mengerjakan tugas. Ya, mungkin hanya itu. Gimana, Bapak Ibu? Terima kasih. Tidak ada lagi? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas kesempatan hari ini. Semoga yang dapat saya sampaikan hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Saya di sini bukan sebagai guru atau menggurui, cuma di sini berbagi aja. Kita berbagi, saling sharing tentang apa yang kami dapatkan dari kegiatan CGB. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawatnya Ibu Yanti. Kemarin Ibu Yanti sudah melaksanakan pengibasan untuk kami dan efeknya adalah ketika saya menghadiri pengibasan itu, saya merasakan bahwa apa yang saya terapkan selama ini di sekolah sangat berlawanan dengan apa yang saya lakukan. Setelah mengikuti pengibasan itu, saya merasakan perubahan yang sangat signifikan dari segi cara berbicara terutama, terus cara menegur siswa, cara memberikan punishment atau hukuman terhadap siswa itu sudah mulai berubah. Terima kasih, itu aja dari saya untuk Ibu Yanti. Semangat dan terus berjuang untuk menjadikan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mutmainah SPD, teman sejawat Bu Yanti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemarin Bu Yanti sudah memaparkan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Apa yang dipaparkan oleh beliau itu sangat menginspirasi buat saya sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, dan sangat memotivasi khususnya buat Bapak Ibu guru yang berada di sekolah SMP Negeri 11 Sampit ini untuk melaksanakan terutama tentang disiplin, di mana disiplin itu perlu direalisasikan, perlu dilaksanakan baik untuk Bapak Ibu guru, bagi anak-anak, pelajar, siswa-siswi SMP Negeri 11 Sampit dimulai dari kelas 7, 8, 9. Disiplin itu perlu kita laksanakan, terutama disiplin pada diri kita sendiri. Yang mana contoh kecil disiplin kita datang setiap hari pada tepat waktunya di pagi hari. Setiap harinya kita sudah berada di sekolah pada pukul 6, sehingga pada pukul 6.15 selalu mengadakan apel pagi. Itu salah satu contoh kita lakukan pada diri kita sendiri apabila kita tepat
melaksanakan hal tersebut. Disiplin selalu kita tingkatkan, disiplin selalu kita tuntut, karena dengan disiplin sekolah kita akan menjadi nyaman. Disiplin tadi saya katakan berawal pada diri kita sendiri. Dengan kedisiplinan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang selalu kita lakukan, menjadi rutinitas kita yang selalu tepat pada waktunya. Motivasi dari diri kita sendiri atau motivasi dari luar. Motivasi dari diri kita sendiri itu internal. Contohnya, kita sangat terinspirasi melihat sekolah-sekolah itu bersih sehingga kita ingin melaksanakan. Termotivasi untuk disiplin diri kita dalam berpakaian tepat waktu, itu motivasi yang muncul pada diri kita sendiri. Tetapi kadang kita juga perlu motivasi dari luar, eksternal, dengan adanya disiplin, dengan adanya tanggung jawab kita, maka dengan muncul sendirinya apa yang ada pada diri kita. Kesepakatan atau keyakinan yang dibuat oleh siswa itu sendiri, sehingga kelas terjadi aman, nyaman, dan tenang ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam ruang kelas. Bapak Ibu guru mengharapkan sesuatu keadaan kelas yang nyaman, tenang, aman, dengan siswa-siswi membuat keyakinan atau kesepakatan kelas tadi, sehingga sekolah tercipta budaya disiplin, tercipta ketenangan, tercipta ketertiban, aman, nyaman dalam proses pembelajaran di setiap hari. Semangat Bu Yanti, terus berjuang, terus dilaksanakan, terus motivasi teman-teman sejawat untuk melakukan perubahan positif. Terus berjuang juga untuk merubah perilaku siswa agar menjadi perilaku yang baik dan agar sekolah kita menciptakan budaya positif. Semangat dan terus berjuang, terus melakukan perubahan dan perubahan, baik itu dari siswa, guru, dan teman sejawat, sehingga tercipta budaya positif di lingkungan SMP Negeri 11 Sampit. Mantap Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Hasanah dari kelas 9A. Saya muridnya Bu Yanti. Saya ingin menyampaikan, kemarin kami melakukan keyakinan kelas dengan teman-teman dan bersama Ibu Yanti. Dengan kami melakukan keyakinan kelas, kami dapat berpikir, bertindak, dan menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam keyakinan kelas, kita melakukan tindakan atau perilaku yang harus kami lakukan dan tidak boleh dilakukan, supaya tercipta disiplin. Dengan terciptanya keyakinan kelas, membuat kelas kami serta siswanya berkepribadian menjadi lebih baik dan melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan keyakinan yang kami buat sendiri. Semangat terus Ibu Yanti. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alunisa dari kelas 9A. Saya baru saja tadi melakukan kesalahan. Saya telah melakukan